Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nuari dari program studi ekonomi syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang paradigma filsafat ekonomi syariah sebagai suatu solusi kehidupan manusia. Video ini dibuat bertujuan sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah filsafat ekonomi dari dosen pengampu Bapak Baso Akib Eskom MAK. So, without any further ado, let's begin. Paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama, keadilan sosial dalam kegiatan ekonomi, yang kedua, realisasi kesejahteraan manusia, yang ketiga, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat 25, yang berarti, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami, dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka, Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Cita-cita ekonomi syariah. Agama dan akhlak berperan sebagai piranti utama pembaharuan dan pembangunan yang sempurna dan berpedoman pada ajaran agama Islam demi mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Cita-cita tersebut diharapkan dapat mengungguli dan menghapuskan sistem ekonomi konvensional yang dinilai tidak mampu memberikan maslahat kepada seluruh masyarakat yang ada. Ada 4 kajian pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah ekonomi dalam Islam, yang kedua perkembangan ekonomi Islam, dan yang ketiga adalah perbedaan dasar ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dan yang keempat adalah paradigma falsafah ekonomi Islam sebagai suatu solusi kehidupan sosial. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji tentang usaha manusia dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Seluruh harta harus digunakan sesuai dengan ajaran Islam, seperti meniadakan riba. Ekonomi Islam bersifat universal karena diperuntukkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, dan juga sebagai solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia secara umum. Dorongan untuk bekerja. Islam memberi penekanan terhadap ikhtiar manusia dan mendorong umatnya agar mereka giat bekerja. Dalam Islam, ikhtiar tersebut juga diiringi dengan adanya jaminan rezeki terhadap setiap makhluk. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Jum'ah ayat 10 yang berarti, apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kedua, perkembangan ekonomi Islam. Ekonomi Islam berkembang secara bertahap, tidak langsung berkembang secara pesat. Banyak negara muslim yang sedang mempertimbangkan sistem perbankan dan keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan bagi negara-negara muslim ini adalah bagaimana mendesain sistem keuangan dengan menghapuskan riba. Pertumbuhan sistem ekonomi Islam di berbagai penjuru negara menjadi salah satu bukti bahwa sistem ekonomi Islam diakui manfaatnya oleh seluruh umat manusia secara umum. Berikut ini adalah daftar Islamic Window yang dibuka oleh negara-negara non-muslim sebagai bukti perkembangan ekonomi syariah di dunia, yaitu yang pertama ada Citibank, Cash Manhattan Bank, Australia and New Zealand Bank, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Bank of America, Commerce Bank, Deutsche Bank, Merrill Lynch, American Express, Goldman Sachs, dan Ernst Grindlays and Lebing. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai perbedaan dasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ada 3 perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, yaitu yang pertama dari sumbernya, kedua dari tujuan kehidupannya, dan yang ketiga adalah dari konsep harta sebagai wasilah. Yang pertama adalah perbedaan dari sumbernya. Sebagai sebuah agama yang melingkupi segala hal, sumbernya berdasarkan sumber yang mutlak, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini membuat agama Islam istimewa dari agama lainnya karena kita diperintahkan untuk menjalankan ajarannya dalam segala aspek kehidupan. Tujuan ekonomi Islam membawa kepada kebahagiaan. Dalam konteks kehidupan dunia, kebahagiaan mencakup 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk akhirat, kebahagiaan mencakup pengertian kelangsungan hidup abadi, kesejahteraan abadi, dan bebas dari kebodohan. Sementara ekonomi konvensional hanya mementingkan kepuasan di dunia saja.
Konsep harta sebagai wasilah. Konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah Allah, sedangkan manusia hanya diberi kesempatan untuk mengelola apa yang dimiliki oleh Allah di muka bumi ini. Dan yang terakhir adalah paradigma falsafah ekonomi Islam sebagai solusi kehidupan sosial. Ekonomi Islam terbukti mampu menyelesaikan masalah perekonomian masyarakat dan memberikan solusi dalam setiap permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapannya sejak zaman Rasulullah SAW yang ternyata memberikan dampak yang baik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada zaman itu. Beberapa instrumennya yaitu optimalisasi zakat, infak, jual beli, dan sebagainya. Nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dan lainnya. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman merupakan tujuan utama dari para rasul. Yang kedua adalah khilafah. Nilai khilafah secara umum berarti bertanggung jawab sebagai mandataris Allah di alam semesta untuk mengelola dan menjaga seluruh isi bumi. Yang ketiga atau terakhir ada takaful, yaitu Islam mengajarkan bahwa semua manusia bersaudara. Islam juga meletakkan kecintaan terhadap sesama melampaui kecintaan terhadap pribadi sebagai ukuran kesempurnaan iman. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. It's time for me to sign out. I'm Ihsan Nuari, and until next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.